sini kami akan membuat vlog tentang flora dan fauna yang ada di wisata Taman Air kita. Baiklah teman-teman, sekarang kami sudah berada di Taman Wisata Air Kito. Di sini kami akan mewawancarai dengan kakak siapa? Rera. Oke. Sini kak, kami akan mewawancarai tentang seputar Taman Wisata Air Kito. Dan di sini kami akan memberikan 7 pertanyaan. Oke, yang pertama, sejak kapan Taman Wisata Air Kito mulai berdiri dan apa sih tujuan awal didirikannya? Oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama kakak Evanti Aryani, biasanya kakak dipanggil Rera. Posisi kakak di sini Direktur Taman Wisata Air Kito. Jadi Taman Wisata Air Kito sendiri itu berdiri tahun 2016. Jadi waktu itu bukanya waktu Lebaran Idul Fitri, hari kedua Idul Fitri, nggak apa-apa, santai. Gak apa-apa, ini baik kok ularnya. Nah, jadi Lebaran Idul Fitri tahun 2016 itu hari pertama Taman Wisata Air Kito dibuka. Tujuannya apa? Jadi kebetulan kakak dan keluarga kakak itu sama-sama animal lover lah istilahnya. Kami cinta hewan dan hampir semua jenis hewan, gak milih-milih ya kan. Nah, jadi tujuannya apa? Kami pengen membagi kasih sayang, bahwa kasih sayang ke hewan itu nggak hanya kami aja yang merasakan, tapi bisa masyarakat Jambi itu merasakan untuk bisa lebih sayang ke hewan-hewan. Makanya di Taman Wisata Air Kito ini memang hewannya tidak terlalu banyak, tapi rata-rata semua hewannya itu bisa berinteraksi langsung. Misalnya contoh ularnya baik misalnya. Terus kayak seperti di Taman Burung, burungnya bisa hinggap di tangan, terus memberi makan rusa, rusanya datang. Emang itu karena dirawat dan diberikan kasih sayang seperti itu. Jadi tujuannya agar semua masyarakat Jambi juga mulai bisa merasakan kasih sayang kepada hewan. Kalau pegangnya jangan gini, kayak tadi kakak bilang. Nah, dia geli. Nah, gitu. Kalau gitu-gitu dia geli dia. Oke. Saya mau bertanya, apa visi dan misi pengelola dalam mengembangkan Taman Wisata Air Kito hingga saat ini? Oke, visinya itu berawal dari tujuan waktu kita mau mendirikan Taman Wisata Air Kito ini. Jadi visinya itu kami ingin anak-anak atau masyarakat di Jambi umumnya, khususnya anak-anak itu tuh lebih mencintai hewan. Jadi tidak selalu objek wisata itu ke mall atau misalnya main HP, Mobile Legends, Free Fire ya kan. Ini pasti nih ya kan. Terus ke time zone kayak gitu. Jadi bahwa di sekitar kita nih ada hewan-hewan lucu, kalau misalnya disayang itu tuh mereka bisa ada koneksi dengan kitanya. Itu visinya. Misinya apa? Kami di sini ada program edukasi. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan. Jadi banyak tuh sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK, SMP, SMA, anak kuliahan pun misalnya mereka bisa edukasi tentang hewan di sini. Kayak gitu. Kita ajarin, terus nanti kalau misalnya mereka mau keliling kita pandu. Kayak gitu misalnya. Saya ingin bertanya Kak, fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pengunjung? Oke, fasilitas selain kan kalau hewan tentu ada kandang-kandangnya ya kan, terus ada wahana lain seperti di atas kan terapi ikan, ada terapi ikan, terus ada kolam renang juga. Nah, fasilitas pendukungnya apa? Misalnya contoh ini kafe ya kan, jadi bisa sambil duduk-duduk, pesan makanan, minuman, harganya pun masih affordable lah istilahnya ya kan. Terus ada saung-saung sama aula juga ada. Nih nggak apa-apa ini. Nah, sama kalau untuk yang Muslim kita siapin musola, musola, toilet itu kan standar fasilitas. Ada lagi? Baik Kak, saya akan menanyakan ini kepada Kakak. Bagaimana perkembangan jumlah pengunjung dari awal berdiri hingga sekarang? Oke, kalau dari awal berdiri itu, kalau secara umumnya tentu ada peningkatan. Tapi ada momen-momen saat
momen-momen, enggak, itu geli tuh. Ya, itu geli. Ada saat momen-momen pengunjung itu turun, contohnya waktu COVID, ya kan. COVID itu 2 tahun tuh memang kita harus dipaksa tutup, misalnya kayak gitu. Karena kan takut ada penularan juga kan. Nah, terus misalnya sektor ini kan namanya sektor pariwisata. Ini nih termasuk sektor yang paling sensitif. Misalnya nih lagi kenaikan BBM waktu itu, misalnya bensin dari 6.500 jadi 10.000. Nah, otomatis uang yang ada pasti kan ke kebutuhan pokok. Sedangkan untuk berwisata ini kan sudah kebutuhan selanjutnya lah istilahnya. Jadi itu ada juga penurunan. Tapi kalau cenderungnya itu meningkat, apalagi sekarang kalau kunjungan dari sekolah-sekolah itu lebih meningkat lagi. Jenis hewan apa aja sih Kak yang dipelihara di Taman Wisata Air Kita? Oke, kalau jenis hewannya tuh beragam ya. Yang aves ada, misalnya kayak seperti burung, ayam, ya kan, ayam kalkun. Nanti itu ada taman ayam kalkun juga nanti. Kalau dari mamalia ada kuda, ada rusa, ya kan, ada kelinci, itu juga bisa kasih makan. Kalau dari reptil ya ada ular, tadi ada iguana juga. Jadi beragam lah kayaknya hewan yang ada. Nah Kak, apa sih langkah yang dilakukan petugas untuk menjaga kesehatan hewan agar tetap aman bagi pengunjung? Oke, hewan itu kan yang pertama, hewan tuh memang hidup untuk makan, ya kan. Jadi caranya adalah pertama memang kita makannya harus kita cukupi, apalagi kan istilahnya mereka kita tahan untuk keuntungan kita lah gitu kan. Jadi kita harus mensejahterakan hewan-hewan yang ada di sini. Contohnya gimana? Makanannya harus cukup. Terus harus ada minumannya, terus kandangnya dibersihkan, itu karena untuk biar nggak ada penyakit, ya kan. Ini ular ini setiap hari ini dimandikan kalau ular itu direndam pakai rebusan daun sirih seperti itu. Terus kalau misalnya waktu mau musim-musim mau lebaran kan orang rame tuh, kalau orang rame otomatis hewan pasti stres, gimana pun walaupun jinaknya kalau lebaran itu kan orang terlalu ramai dia stres. Nah, yang penting itu vitamin makanannya kayak gitu. Apakah ada aturan khusus bagi pengunjung saat berinteraksi dengan hewan di sini? Oke, kalau aturan khusus berinteraksi sepertinya gini, kan kita tuh setiap pengunjung sudah digratiskan makanan hewan kan, kayak seperti wortel sama jagung tadi dapat kan. Nah, jadi aturannya adalah pengunjung tidak boleh bawa makanan dari luar untuk hewan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih belinya di mana, bagaimana proses penyiapan sampai dipotong-potong. Nah, jadi biar sama-sama aman, karena makanannya sudah diberikan dari sini gratis, pengunjung tidak boleh bawa makanan hewannya dari luar seperti itu. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Rera yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga kedepannya Taman Wisata Air Kita bisa lebih ramai lagi dan lebih banyak lagi hewannya. Oke, makasih doanya. Oke teman-teman, sekian sesi wawancara kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.